Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saya ucapkan selamat pagi. Selamat mengerjakan sembahyang subuh. Dan selamat lagi mendengarkan uraian-uraian tasawuf yang memang menjadi pakaian dari kehidupan kita. Dengan segala variasinya, bunga-bunganya, kembang-kembangnya. Sehingga kita melihat bahwa tasawuf itu satu ilmu yang mengenai kerohanian kita. Tambah dikaji, tambah mendalam. Sehingga kita tenggelam dalam asyik, dalam syok, dalam kerinduan. Pada minggu yang telah lalu, kita terangkan tentang hal syok atau rindu. Nah, sekarang kita berpindah kepada atash, al-atshu. Apa arti al-atshu? Arti bahasa Indonesianya haus. Nah, mendengarkan artinya saja saudara sudah dapat mengetahui. Kaji kita berturut-turut. Mula-mula dulu kita mengaji mahabbah, cinta kepada Allah. Sudah berapa lama kita kaji, lantas pindah sesudah mahabbah itu ghirah, cemburu. Orang yang cinta sejati ada rasa cemburu dalam hatinya. Dia tidak mau berbagi cintanya itu. Dia cuma satu saja yang dicintai. Sesudah itu, sesudah ghirah kita pindah kepada syauq, rindu. Rindu hendak bertemu. Sesudah itu kita pindah kepada qalaq, kegoncangan hati, kecemasan. Kalau kita punya permintaan tidak didengar. Dan banyak misal-misal yang telah saya kemukakan di zaman yang sudah-sudah ini. Mudah-mudahan maksud pengajian ini merubah perasaan Tuhan, perasaan saudara-saudara. Jangan kasar memikirkan agama. Jangan cuma menghitungkan ini haram, masuk neraka, ini masuk surga. Jangan itu saja. Ketahui kehubungan kita dengan Tuhan itu lebih mendalam. Sehingga dikatakan oleh ahli tasawuf, man lam yadhuq lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan hal ini, dia tidak akan tahu apa nikmatnya agama. Sampai di dalam hadis dikatakan halawatul iman. Tambah lama iman itu tambah manis. Bukan tambah pahit. Sehingga kita bersedia menghadapi segala kesusahan dalam hidup. Sebagaimana pernah saya mengemukakan salah seorang sufi yang besar, Bishr al-Hafi, teracung kakinya kepada batu sehingga terbit darah daripada ampuh kakinya. Dia bukan mengeluh, tapi merasa syukur. Ketika istrinya bertanya, mengapa Tuhan merasa syukur padahal kaki sudah sakit begitu? Katanya, saya ditegur oleh Tuhan tadi di jalan. Jadi kalau ditegur oleh kekasih itu bukan sakit yang terasa, enak. Nah, ini dia saudara-saudara yang terhormat, pengajian kita. Saya sendiri pun di dalam mengaji ini berusaha juga tiap hari. Mudah-mudahan saya mendapat sifat. Karena tasawuf itu sifat. Arti tasawuf dia sifat artinya membersihkan. Dibersihkan selalu jiwa kita daripada kekotoran-kekotoran yang hinggap padanya. Nah, sekarang kita kaji lagi al-atash. Apa arti al-atash? Haus. Haus kenapa? Karena kita rindu. Karena kita cinta. Karena kita syok, rindu.
dengan sendirinya timbul kehausan. Ingin hendak bertemu, ingin hendak mendapat jalannya. Jadi di sini barinyalah keterangan mula-mula diambil daripada sebuah hadis, sebuah isi Al-Quran yang terkenal di dalam surat Nur. Dikatakan bahwa ada orang yang mencari kebenaran itu, haus akan kebenaran itu. Dimisalkan dalam Quran dalam surat Nur, kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a, serupa dengan fata morgana, gejala panas di padang pasir. Yahsabu dham'anu ma'a, orang yang haus menyangka bahwa yang berkilat di padang pasir itu air. Maka ditempuhnya lah, dijalaninya. Malah kalau kita naik mobil pun di tempat yang sunyi di waktu panas dari pukul 11 tengah hari. Misalnya kita berangkat dari Panarukan hendak menuju Indramayu, Jati Barang, jalannya lurus. Itu kelihatan seperti air di tengah jalan. Untung kita naik mobil. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Saya sendiri sudah menderita yang demikian itu ketika umur saya masih muda, umur 19 tahun. Saya tidak ada uang buat menyewa unta. Lalu saya berjalan kaki dengan salah seorang teman saya, orang meninjau juga. Kalau saya tidak lupa namanya Haji Mahmud. Kami berangkat dari Mekah pukul 5 sore. Jalan kaki. Karena sudah terlalu capek berjalan, tak kira-kira baru 25 kilometer, sudah tidak dapat diangkat kaki lagi. Sudah semutan, sudah pegal kaki. Karena itu, ya untung berjalan sore, sebab itu tidak panas pasirnya. Tetapi, itu pasir dalam. Lunak. Jadi kalau kita injak boleh dikatakan kaki kita surut ke belakang sedikit. Nanti lama-lama jadi pegal. Saya kira-kira pukul 11 malam kami tidur. Tertidur di tengah padang pasir. Berdua dengan teman tadi. Kami sembahyang ketika itu dengan tayamum saja. Kami tidur. Enaknya tidur di padang pasir itu. Malam jadi panas tidak terasa. Tidak tersentak-sentak tidur. Setelah terbangun kemudian dilihat matahari sudah naik. Sudah cukup keluar, jadi kira-kira pukul 7. Baru kami sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kami berjalan. Tambah lama tambah panas. Itu belum sampai di Bahra kan. Jadi itu Bahra, jarak antara Mekah dengan Jeddah, Bahra namanya. Sekarang dengan mobil itu tidak cukup, barangkali cuma setengah jam dari Jeddah atau lebih-lebih sedikit. Coba saudara pikir waktu itu belum ada jalan raya sebagai sekarang. Jadi sangat panasnya. Di dalam panas tadi dari jauh pukul 9, pukul 10, pukul 11 itu sudah sangat panas. Dari jauh kelihatan air terus tergenang air nampak. Kita jalan, tidak ada air. Itu cuma gejala panas. Kita tambah haus. Di sini namakan atas, haus. Di dalam Quran dikatakannya kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang karena haus kepada air, dilihat dari jauh ada air, tapi idza ja'ahu setelah sampai ke tempat, lam yajidhu syai'a, tak ada apa-apa, tak ada air melainkan pasir yang panas. Ini satu.
Jadi diumpamakan di sini orang dalam mencari kebenaran itu haus. Kalau tidak ada pimpinan dari Allah, mungkin air disangka air padahal pasir. Namun kerinduan, namun kehausan tidak lepas, melainkan masih tetap mencari. Saudara-saudara yang terhormat, disinilah dikatakan atas itu, yaitu haus. Jadi, bagaimana kita hidup di dunia ini? Tidak ada yang lebih sangat panasnya dan gejalanya daripada mencari yang dicintai, cuma panas yang dapat. Orang yang ada dorongan daripada hati imannya, meskipun dia tidak mendapat air itu, dia masih tetap mencari. Sebab apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu segala sesuatu jadi hidup. Kalau dapat air itu, di sini dikatakan diberi harapan dalam Al-Quran sendiri. Orang-orang yang mencari kebenaran itu, Allah istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqamah tetap, meskipun tadinya dia tertipu oleh gejala panas, disangkanya itu air, namun dia tetap mencari. Di sini istiqamah, sini atas, dia tetap merasa haus, dia tetap mencari. Jangan bimbang, teruskan perjalanan. Fa'allahu istaqamu ala tariqati, kalau benar-benar dia istiqamah, tidak ragu-ragu, jalan terus, akan kami beri, kata Tuhan kepadanya, ma'an ghadaqa, air yang sejuk, air yang berlimpah-limpah. Hadirin atau pendengar kuliah subuh yang tercinta, ini sudah ditafsirkan. Ayat ini turun 1400 tahun yang terlalu. Berapa banyak tempat di tanah Arab yang kering, yang kersang, yang tidak ada air padanya. Cuma dari jauh-jauh ada satu tempat yang bernama Wahah. Orang barat menyebut dari kata-kata Wahah. Itu lembah-lembah. Di situ digali orang sumur, nanti dapat air di bawah, diangkat ke atas, maka dapatlah orang di kampung tadi Wahah, tadi air minum. Sebab itu dalam perjalanan orang masa naik unta dari Mekah ke Madinah, di Wahah itulah berhenti unta, karena di sana sudah sejak dulu digali sumur-sumur tempat orang akan minum, akan berhenti bermalam atau berhenti siang kalau di musim panas. Dia berjalan sejak dari pukul 5 sore sampai nanti pukul 6 pagi. Habis semen subuh, ditanggalinya sukduf untanya, dan dia tinggal di sana sampai sore. Siang hari itu bertanaklah, memulailah makan minum, karena tidak dapat menempuh panas di waktu sangat teriknya itu. Tapi sekarang saudara-saudara yang terhormat, wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kehausan orang akan air di mana-mana membuka pikiran orang. Disebut dalam pepatah orang Arab, al-hajatu ummul ikhtira'i. Sangat perlu orang kepada sesuatu, pada sukar mencarinya, orang mencari pikiran-pikiran baru, inspirasi baru.
ketika saya naik haji ke Mekah di tahun 1927, ketika itu kota Jeddah masih sepi, saya melihat bagaimana kerajaan Saudi yang baru memerintah menyaring air laut supaya dijadikan air tawar, tidak asin lagi. Itu sudah mulai ketika itu. Maka orang pun tidak susah minum lagi, sudah terasa bahasa ini air tidak asin. Tetapi kalau diambil mencuci kain, tidak lekat sabunnya karena dia masih tetap air laut yang ditawarkan. Tapi di Libya, kabarnya konon digali tanah dengan mesin-mesin yang modern. Orang mulanya hendak mencari minyak, rupanya ketemu air. Air yang ketemu itu air jernih, air asli, bukan air asin yang ditawarkan, tapi air sejuk sejak dulu. Sehingga di Libya sendiri tidak ada lagi soal perkara air. Saudara-saudara, para pendengar peminat kuliah subuh, saya berikan keterangan umum dalam hal air ini supaya saudara melihat bagaimana hausnya manusia. Kalau jasmani haus akan air, penting akan air. Ada orang yang sakit sudah sebulan 2 bulan tidak makan, tapi dia belum mati. Tapi dia mesti minum, walaupun setengah sendok air itu sudah bisa meneruskan hidupnya. Sampai saat yang terakhir, sampai setengah jam mau dia meninggal dunia, masih sanggup dia minum air. Tapi padahal sudah berbulan-bulan tidak makan nasi. Di sini sudah melihat atas itu. Maka jika sekiranya rohani manusia merasa haus mencari kebenaran, atau lebih positifnya lagi mendekati Allah, dia merasa haus, maka rohani pun kehausan pula mencari jalan menemui Tuhannya. Itulah keterangan kita tentang atas, artinya haus. Haus yang berasal dari rindu, rindu yang berasal dari cemburu, cemburu yang berasal dari cinta. Sekian dulu, mudah-mudahan lain hari kita sambung lagi hal kehausan akan cinta kepada Tuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, sesudah saya mengucapkan selamat pagi dan selamat pula telah mengerjakan ibadat salat subuh. Sekarang kita akan meneruskan tafsir dari surat Al-Baqarah. Sudah hampir Al-Baqarah ini sampai kepada ujungnya. Sekarang kita sudah sampai kepada ayat 258 daripada surat Al-Baqarah. Di dalam juzuk Tilkar Rusul, juzuk yang ketiga.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Adakah tidak kau lihat orang yang pernah bertukar fikiran, berhujjah dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhan, tentang Tuhannya, bahwa sungguhnya Tuhan telah memberikan kepada orang ini bahwa berhujjah oleh Nabi Ibrahim itu yang diberikannya yaitu kekuasaan, kerajaan. Orang itu ialah Raja Namrud. Raja di zaman Nabi Ibrahim. Dia merasa dirinya berkuasa. Sebab dia raja. Kalau kita menjadi raja, kita bisa membuat apa kehendak kita. Pada suatu hari berkatalah Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud itu, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan itu ialah Tuhan. Tuhanku, Tuhan Allah. Manusia dilahirkan ke dunia, kemudian datang waktunya manusia itu pun mati. Ini yang mematikan, yang melahirkannya ke dunia, Allah. Dan yang menyampaikan ajalnya Allah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Yang diterangkannya kepada raja tadi, Raja Namrud. Dengan sombongnya Raja Namrud itu menjawab, Ana uhyi wa umiit, saya pun bisa menghidupkan. Saya pun bisa mematikan. Di istana saya piara budak-budak. Saya kawinkan dia. Budak laki-laki dengan budak perempuan. Lama-lama budak perempuan itu bunting. Jadi, saya yang menghidupkan. Karena saya memberi makan itu orang-orang. Kemudian lahir anaknya itu. Itu namanya aku yang menghidupkan. Nah, coba lihat kan, menurut tafsir katakannya, banyaklah pemuda-pemuda, anak budak-budak, laki-laki, budak laki-laki, budak perempuan, dikawin oleh Nabi Ibrahim, beranak-beranak. Nah, ini anak-anak semua. Saya yang mengasih hidup, saya yang mengasih makan. Dan saya pun berkuasa pula buat membunuhnya. Lalu suruhnya panggil anak. Ada di antara anak itu yang dibunuh atas perintah daripada Raja Namrud. Kau lihat sendiri. Kau bilangkan Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Aku pun menghidupkan. Aku pun mematikan. Berapa banyak ini budak-budak saya kawinkan, beranak, mati. Ada yang saya sendiri suruh bunuh, mati. Tidak ada yang akan bantah sebab saya raja. Ini kata Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim.
Lalu Nabi Ibrahim berkata, Qala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, Tuhan memahamkan. Tuhan pula yang menghidupkan dan Tuhan pula yang mematikan, karena Tuhan mengawinkan budak-budak. Dapat anak-anak itu bisa Tuhan bunuh. Tidak ada orang yang membantah sebab Tuhan yang kuasa. Sekarang Tuhan lihat. Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur. Coba kalau Tuhan berkuasa, terbitkan matahari itu dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Tak bisa bercakap lagi raja tadi. Fabuhita artinya terdiam dia. Alladzi kafar, raja yang kafir itu. Jadi sehingga mana dia punya kekuasaan di sini yang diberikan komentar oleh ahli tafsir. Sehingga mana kekuasaannya. Kalau dikatakannya bahwa dia mengawinkan budak laki-laki, budak perempuan. Lupakah dia bahwa ada juga budak itu yang tidak beranak? Maaf 1000 kali maaf, sudah siang malam dia bergaul, dia tidur bersama-sama, yang lain beranak, dia tidak. Mana kekuasaan raja menumbuhkan anak dalam rahim perempuan tadi? Dia lupa. Atau kemudian diperintahkan panggil itu anak. Raja bisa menyuruhkan karena dia berkuasa. Ayo, dipanggilnya Al-Boyo, potong leher anak ini. Dipotong mati. Tapi ada anak tadi yang lari. Sudah didaftarkan raja bahwa dia akan dibunuh. Karena raja berkuasa, tidak ada menteri yang akan membantah. Tidak ada rakyat yang akan menupang. Sama sekali akan tutup mulut. Tapi akan ada di antara anak-anak itu nanti, ini bahaya ini. Sebelum datang bahaya dia lari. Dicari tidak ketemu. Keputusan raja tidak jadi jalan. Sebagaimana Ashabul Kahfi. 309 tahun lamanya. Pergi bersembunyi, tidak dapat ditangkap oleh raja yang memerintah di zamannya. Di sini sudah gagal. Apalagi kalau sekiranya diperintahkan. Coba kalau engkau betul berkuasa. Terbitkan matahari dari sebelah barat. Benamkan di sebelah timur. Bisa apa tidak? Kekuasaan raja tidak sampai ke sana. Kekuasaan segala pemerintahan di dunia tidak sampai. Manusia tidak sanggup buat memerintah alam. Ini seperti kejadian sudah diatur demikian rupa. Sudah segala belanja dikeluarkan. Pembangunan supaya rakyat bisa hidup dengan tentram, adil dan makmur. Tiba-tiba datang gempa bumi. Di Italia lebih 10.000 orang yang mati. Adakah kekuasaan dari presiden Italia mengatakan, hei, gempa stop, saya berkuasa. Tidak bisa melangkah, malahan presiden Italia tadi sendiri pun akan lari ke tempat lain. Kalau tidak, nanti akan dihantam lagi dia oleh banjir itu, oleh gempa bumi itu. Dan pada minggu yang lalu, saya sendiri pergi ke kampung halaman saya di Meninjau. Karena terjadi ampuh atau galodo. Runtuh bukit karena lebatnya hujan, tergenang air di runtuhnya bukit. Setelah runtuh bukit, yang air turun ke bawah itu menjadi galodo. Ditimbunnya kampung. Sehingga ada satu rumah
yang berdiri di pinggir danau, di dekat sungai Tumayo, digulung oleh air masuk rumah itu ke dalam danau. Demikian dalamnya danau tadi sehingga tidak kelihatan lagi di mana rumah itu. Sesudah air jernih, tidak kelihatan lagi. Demikian dalamnya. Kekuasaan mana yang bisa menghambat itu? Manusia bisa berikhtiar. Menyesuaikan dirinya dengan alam. Bagaimana supaya terjadi gempa, jangan terjadi bahaya karena gempa bumi. Mungkin bisa, tapi gempa itu sendiri tidak dapat dihalangi. Atau seperti musim panas dan musim dingin di tanah Arab. Dinginnya Allahu Rabbi, pecah tulang karena dingin. Panasnya Allah. Sehingga sudah cuma tinggal ke celana kotor saja, celana kolor saja kita pakai, masih panas. Karena anginnya angin samum namanya. Angin itu sendiri panas. Tidak ada manusia yang dapat. Ya ada diadakan AC, air condition di rumah. Keluar dari rumah, panas lagi. Nah, disinilah perkataan Nabi Ibrahim ke Raja Namrud. Engkau bisa menghidupkan dengan mengawinkan budak-budak, lalu lahir anak. Itu namanya menghidupkan. Dan engkau bisa panggil orang tuanya, ini anak mau dibunuh. Tidak ada orang yang kau bantah. Tapi berkali-kali kejadian seperti Raja Fir'aun sendiri membikin perintah kalau ada perempuan dari Bani Israel melahirkan anak laki-laki, anak itu mesti dibunuh. Ya, yuzabbihuna abna'ahum. Dipotong leher anak-anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum. Anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Ini satu aturan yang kejam juga. Sehingga anak-anak perempuan karena tidak ada lakinya, sudah mati semua, dibunuh di waktu kecilnya. Terpaksa itu nanti kepuasan kelaminnya menjadi budak dari kaum Fir'aun. Jadi maksudnya hendak menghabiskan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Nabi Musa di waktu itu. Tapi apa yang kejadian? Nabi Musa itu sendiri yang dipungut anak oleh Fir'aun. Satu keajaiban. Dia membuat perintah bunuh segala anak laki-laki. Kemudian Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya dalam peti di sungai Nil. Karena kelihatan anak kecil dalam itu, diambil oleh anak perempuan Fir'aun. Anak perempuan Fir'aun ini sakit, eksim, berkudis tangannya. Disentuhnya tubuh Nabi Musa itu. Sembuh sakitnya. Datang sayang daripada istri Fir'aun sendiri, Siti Asia. Jangan dibunuh, ini anak berjasa. Kemudian anak itulah, Musa itulah yang menjadi lawan. Yang disebutkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak yang lain laki-laki sudah banyak mati, dibunuh. Tapi Musa yang dituju oleh Tuhan, itu yang tidak dapat dibunuh. Inilah harus menjadi pengetahuan kita. Baik kita-kita yang telah berkuasa, pemegang pemerintahan, atau orang-orang yang lain. Ingatlah bahwa di atas dari kekuasaan kita, kekuasaan Tuhan. Kita bikin satu rencana. Kita selalu berdoa, moga-moga rencana ini dapat taufik dan hidayah dari Tuhan. Hidayah dapat petunjuk, taufik sesuai program kita dengan program Tuhan. Itulah harapan kita. Kalau tidak, kita akan sombong seperti Namrud tadi pula. Dikatakan Allah menghidupkan dan mematikan, dia mengatakan dia pula hidup dan mematikan.
Dijawab oleh Nabi Ibrahim, coba terbitkan matahari dari barat, timbulkan dari timur. Tidak bisa, tidak bisa. Kekuasaan Allah itu, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu ini ada qudrat dan iradat dari Allah Ta'ala sendiri. Kerap kali manusia membuat rencana di tengah jalan, dia jadi terhenti, terbingung, tergendala. Baru dia tahu waktu itu bahwa manusia tidak berkuasa apa-apa. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak meridhakan, tidak jadi. Inilah saudara-saudara yang terhormat, moga-moga mendapat perhatian dari kita semuanya. Inilah ayat yang kita artikan atau tafsirkan sekarang ini. Nanti pada penyajian yang akan datang kita awakallazi marra ala qaryatin. Sekarang sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.